Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Ya, jadi kalau bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, ini kenapa disebut dengan persamaan? Karena di sini ada tanda sama dengan, ya. Kemudian kenapa disebut dengan persamaan kuadrat? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya itu sama dengan 2. Ya, jadi di sini pangkat tertingginya itu sama dengan 2. Maka ini disebut dengan persamaan kuadrat. Oke, kemudian A itu disebut dengan koefisien dari X pangkat 2, kemudian B itu adalah koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta atau nilai tetap, di mana A, B, dan C itu adalah bilangan real. Ya. Oke, contoh dari persamaan kuadrat, misalkan di sini ada persamaan kuadrat 2X pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 7 sama dengan 0. Oke. Maka dari sini persamaan kuadrat ini, maka kita bisa tahu nilai A-nya itu adalah sama dengan 2 dan B-nya itu sama dengan negatif 3 dan nilai C-nya itu sama dengan 7. Oke, contoh-contoh yang lainnya kalian sudah catat ya. Oke, untuk menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah kita mencari nilai X, ya, dimana jika nilai X ini kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut, maka persamaan akan bernilai benar. Ya, nah, penyelesaian persamaan kuadrat ini disebut juga dengan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi tujuan pembelajaran sekarang itu adalah kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi tadi akar-akar persamaan kuadrat itu adalah nilai yang bisa memenuhi persamaan kuadrat, ya. Jadi kita harus mencari nilai akar-akar persamaan kuadrat ini. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini ada 3 cara, yaitu dengan faktorisasi, ya, kemudian dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, atau yang ketiga bisa dengan rumus ABC. Caranya seperti apa? Selamat menyimak. Oke, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, kita tentukan dulu nilai A. Oke, dari persamaan kuadratnya, ya, kita tentukan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa, ya. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu nilai A, B, dan C-nya, maka kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah kita tentukan dua bilangan, ya. Di sini contohnya adalah bilangan yang pertamanya adalah X1 dan bilangan yang keduanya adalah X2. Jadi kita tentukan nilai X1 dan X2. Syaratnya adalah jika X1 dan X2-nya kita kalikan, ya. Jadi jika X1 dikalikan dengan X2 itu sama dengan A dikalikan dengan C. Oke, itu syarat yang pertama. Syarat yang keduanya itu adalah jika X1 ditambahkan dengan X2 itu sama dengan B. Ya. Oke, jadi tadi langkah pertama itu adalah kita tentukan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Ya, langkah yang keduanya adalah kita tentukan dua bilangan, ya. Di sini bilangannya adalah X1 dan X2. Ya, nah kita tentukan dua bilangan. Jika dua bilangan itu dikalikan, maka sama dengan A dikalikan dengan C. Kemudian jika dua bilangan itu kita jumlahkan, itu sama dengan B. Oke. Nah, sekarang jika kita sudah tentukan nilai X1 dan X2-nya, ya, maka kita masuk ke langkah yang berikutnya, ya. Nah, langkah berikutnya itu ada dua pilihan, ya.
pilihan yang pertama itu cara yang pertama itu jika nilai A-nya sama dengan 1. Ya, tadi kan kita sudah tentukan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Nah, kita lihat untuk langkah yang berikutnya ini kita lihat nilai A-nya. Kalau nilai A-nya itu sama dengan 1, maka kita gunakan cara yang pertama ini. Ya, jika nilai A-nya itu tidak sama dengan 1, maka yang kita gunakan adalah cara yang kedua. Ya, jadi jika nilai A-nya itu sama dengan 1, maka si persamaan kuadratnya, ya, kenapa di sini A-nya hilang? Karena tadi A-nya itu adalah sama dengan 1, ya. Maka di sini bisa langsung diisi dengan X pangkat 2. Oke, jadi jika A-nya sama dengan 1, maka persamaan kuadratnya kita rubah atau kita faktorkan seperti ini, ya. Jadi X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kita rubah menjadi X ditambah X1 dikalikan dengan X ditambah X2 sama dengan 0. Berapa nilai X1 dan berapa nilai X2-nya itu kita tentukan di tadi langkah yang sebelumnya. Ya, kemudian untuk yang kedua ini adalah jika si A-nya itu tidak sama dengan 1. Maka jika A-nya tidak sama dengan 1, maka persamaan kuadratnya, ya, kita rubah menjadi faktor seperti ini, ya. Jadi persamaan kuadratnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kita rubah ke dalam bentuk seperti ini, ya. Oke, untuk mempermudahnya kita masuk ke contoh soal, ya. Oke, di sini ada dua contoh soal, ya. Soal yang pertama itu nilai A-nya sama dengan 1, ya. Soal yang kedua nilai A-nya sama dengan 3, ya. Jadi kita bisa gunakan dua cara yang tadi, ya, untuk rumus faktorisasi, ya. Oke, kita coba dulu yang A. Oke, di sini yang A persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 28 sama dengan 0. Oke. Tadi langkah yang pertama itu adalah kita tentukan dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa, ya. Oke, berarti di sini nilai A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan negatif 28. Oke, setelah kita tahu nilai A, B, dan C-nya, sekarang kita tentukan dua bilangan yang jika dikalikan itu sama dengan A dikali C, kemudian jika dijumlahkan itu sama dengan negatif 3. Ya, jadi kita tentukan nilai X1 dan X2-nya. Ya, jika dikalikan itu harus sama dengan 1 dikali dengan negatif 28. Oke, kemudian syarat yang keduanya adalah kalau dijumlahkan itu harus sama dengan negatif 3. Oke, kalian tentukan nilai X1-nya berapa, nilai X2-nya berapa, ya. Kalau dikalikan itu berarti harus sama dengan negatif 28 kalau dikalikan, berarti, ya. Tapi kalau dijumlahkan itu harus sama dengan negatif 3. Oke. Maka di sini kita bisa tentukan nilai X1-nya itu adalah negatif 7 dan X2-nya itu adalah 4, ya. Betul atau tidak kita tinggal masukkan. Ya, jadi tadi X1-nya itu adalah negatif 7. Kita kalikan dengan 4 sama dengan negatif 28. Ya, kalau dijumlahkan itu sama dengan negatif 3. Ya, memang tidak mudah, ya, untuk mencari nilai X1 dan X2-nya. Yang penting dua syarat itu terpenuhi. Maka dari sini jika sudah memenuhi dua syarat itu, maka kita bisa tahu nilai X1-nya berapa,
nilai X2-nya berapa. Berarti dari sini kita bisa tahu X1-nya itu adalah berarti negatif 7 dan X2-nya itu adalah 4. Oke, kalau kita sudah tentukan nilai X1-nya berapa, nilai X2-nya berapa, maka kita tinggal masuk ke pemfaktoran. Kita rubah si persamaannya, persamaan kuadratnya. Ya, kita rubah ke dalam bentuk pemfaktoran. Oke, berarti X ditambah X1. Oke, kita X1-nya adalah negatif 7, maka di sini kita tinggal. Berarti di sini X negatif 7, kemudian X2-nya adalah 4. Oke, jadi si persamaan kuadratnya X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 28 sama dengan 0. Kita rubah ke dalam pemfaktoran X ditambah X1 dikalikan dengan X ditambah X2 sama dengan 0. Oke, ini adalah perkalian. Jika A dikalikan dengan B sama dengan 0, maka salah satunya pasti penghasil 0 ya. Jadi kalau misalkan ini dikalikan, mungkin aja ini sebagai penghasil 0 atau mungkin aja ini yang sebagai penghasil 0. Kenapa? Karena agar hasilnya sama dengan 0. Sekarang kalau misalkan ini yang sebagai penghasil 0, jadi kalau ini hasilnya itu sama dengan 0, si X dikurangi 7-nya itu sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 7 ya. Kalau yang penghasil 0-nya itu adalah yang X ditambah 4, maka X-nya itu sama dengan negatif 4. Oke, maka di sini kita sudah dapatkan akar-akar persamaan kuadratnya itu ada 2, yaitu X sama dengan 7 dan X sama dengan negatif 4 ya. Jadi di sini akar-akar persamaannya ya. Akar-akar persamaan kuadratnya, di sini saya tulis PK ya. PK itu adalah persamaan kuadrat, itu adalah 7 dan negatif 4. Oke ya. Nah, nanti kita coba yang soal yang B. Oke, untuk yang soal yang B di sini A-nya sama dengan 3 ya. Oke, berarti di sini sama, langkah yang pertama itu adalah kita tentukan nilai A, B, dan C-nya ya. Di sini A-nya sama dengan 3, kemudian B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 5. Oke, kalau kita sudah tahu nilai A, B, dan C-nya, maka sekarang kita cari dua bilangan yang memenuhi dua syarat ya. Syarat yang pertama itu adalah kalau dikalikan sama dengan A dikali C ya. Kita tentukan nilai X1 dan X2-nya. Jika dikalikan itu harus sama dengan A dikalikan dengan C. Ya. Jika dijumlahkan itu harus sama dengan 2. Oke, kalian cari nilai X1-nya berapa, nilai X2-nya berapa yang memenuhi syarat ini ya. Jadi di sini X1 dikalikan dengan X2-nya sama dengan negatif 15 ya. X1 ditambah X2-nya itu sama dengan 2. Oke, maka di sini kita bisa dapatkan nilai X1-nya itu adalah 5 dan X2-nya itu adalah negatif 3 ya. Kenapa? Karena di sini X1-nya itu adalah 5. Oke, X2-nya itu adalah negatif 3. Kalau dikalikan itu sama dengan negatif 15. Kalau dijumlahkan itu sama dengan 2. Oke, maka di sini kita bisa dapatkan X1-nya 5 dan X2-nya sama dengan negatif 3. Oke, di sini berarti X1-nya sama dengan 5,
X2 nya itu sama dengan 3, negatif 3. Oke, karena di sini A nya itu tidak sama dengan 1, maka persamaan kuadratnya 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita rubah ke dalam bentuk 3X ditambah X1 dikali 3X ya ditambah X2 nya itu adalah negatif 3 dibagi A sama dengan 0. Oke. Tadi ya, kalau perkalian itu sama dengan 0, maka salah satunya itu adalah penghasil 0. Mungkin yang faktor ini atau mungkin aja yang faktor ini ya. Jika ini yang sebagai penghasil 0 ya, jika 3X ditambah 5 itu adalah penghasil 0, maka kita pindahkan dulu 5-nya, berarti menjadi negatif 5, maka X-nya itu sama dengan negatif 5 per 3. X yang pertama kita dapatkan yaitu negatif 5 per 3. Nah, ini jika penghasil 0-nya adalah yang ini, maka 3X dikurangi 3 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Berarti kita pindahkan dulu nilai negatif 3-nya ke ruas kanan, berarti jadi 3. Maka X sama dengan 3 dibagi 3 atau sama dengan 1. Maka kita dapatkan akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah X-nya sama dengan negatif 5 per 3, dan yang keduanya itu adalah X sama dengan 1. Ini contoh dari contoh soal dari persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ya, untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, intinya adalah kita akan rubah si persamaan kuadrat ya, kita rubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi si persamaan kuadrat ini caranya sama, kita rubah ke dalam pemfaktoran seperti ini ya. Kemudian kita rubah si X1-nya itu sama dengan X2 ya. Jadi jika si X1-nya itu sama dengan X2, berarti kita bisa rubah bentuknya seperti ini kan. Ya, jadi kita ganti X2-nya dengan X1. Kenapa? Karena tadi X1-nya itu sama dengan X2. Maka faktor yang ini berarti sama dengan faktor yang ini kan. Maka kita bisa rubah ke dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi intinya adalah kita akan rubah si persamaan kuadrat ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Caranya seperti apa? Kita akan langsung aplikasikan ke dalam contoh soal. Ini contoh soalnya. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 dikurangi 6X dikurangi 16 sama dengan 0 ya. Kita coba dengan menggunakan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Di sini persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 dikurangi 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Langkah pertama itu adalah kita harus pastikan bahwa koefisien X pangkat 2-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi A-nya itu harus sama dengan 1. Jadi kalau misalkan di sini nilainya adalah depannya di sini adalah 2, maka ini harus dirubah dulu ke menjadi sama dengan 1 ya. Jadi di sini misalkan dibagi dengan 2 ya. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Kalau ini dibagi 2, maka yang ini juga harus dibagi 2, ini juga harus dibagi 2 ya. Karena di sini X-nya itu adalah 1, maka langkah ini bisa kita lewati ya. Kemudian langkah yang kedua itu adalah kita harus hilangkan
C ini ya. Caranya berarti kalau ini mau dihilangkan berarti harus ditambah 16 ya. Kalau ruas kiri ditambahkan dengan 16, maka ruas kanan juga harus ditambah 16 ya. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikurangi 6X sama dengan 16 ya. Jadi istilahnya kalau saya artinya berarti si negatif 16-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Karena penjumlahan atau pengurangan, maka ketika dipindahkan ke ruas lain maka akan berubah tanda ya. Oke, setelah ini langkah berikutnya adalah ruas kiri dengan ruas kanan itu kita jumlahkan dengan ruas kiri kita jumlahkan, ruas kanan juga kita jumlahkan dengan setengah dari setengah dari nilai koefisien X, nilai dari koefisien X atau nilai B-nya ya. Jadi setengah dari B-nya. Kemudian dipangkatkan. Ya, berarti ruas kanan juga sama. Jadi dijumlahkan dengan kuadrat dari setengah dari koefisien X-nya. Oke, selanjutnya ini kita sederhanakan dulu. Berarti di sini X pangkat 2 dikurangi 6X. Oke, ini kita sederhanakan. Ditambah setengah dikali negatif 6 itu sama dengan negatif 3 dipangkatkan 2. Oke, ini saya tulis dulu seperti ini. Oke, yang ini baru kita sederhanakan. 16 ditambah setengah dikali negatif 6 itu berarti negatif 3. Negatif 3 dipangkatkan 2 itu adalah 9 ya. 9. Oke. Berarti di sini X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah negatif 3 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, maka di sini kita bisa rubah X. Oke, ini kalau kita sudah bentuk seperti ini, maka di sini sesuai dengan nilai yang ada di dalam sini. Jadi kalau di sini negatif 3, maka di sini negatif 3. Jadi kalau di sini nilainya 2, berarti di sini plus 2 ya. Dipangkatkan 2 sama dengan 25. Oke. Maka di sini X dikurangi 3 itu sama dengan plus minus 5 ya. Jadi 25 itu kan mungkin aja 5 pangkat 2 atau negatif 5 pangkat 2 ya. Maka di sini X min 3 itu sama dengan plus minus 5. Oke, berarti jika X min 3 nya itu sama dengan 5, berarti X nya itu sama dengan 5 ditambah 3 atau sama dengan 8. Oke, atau X dikurangi 3 nya itu sama dengan negatif 5. Berarti kalau X min 3 nya itu sama dengan negatif 5, berarti X sama dengan min 5 ditambah 3 atau X sama dengan negatif 2 ya. Berarti di sini X1 nya itu sama dengan 8 dan X2 nya itu sama dengan negatif 2 ya. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 8 dan negatif 2. Oke, nah untuk cara yang ketiga yaitu rumus ABC ya. Kita bisa mencari akar-akar persamaan kuadratnya yaitu dengan rumus ini ya. Oke, berarti kita bisa mencari nilai X1-nya ya. X ke 1-nya yaitu dengan rumus negatif B ditambah akar dari B pangkat 2 dikurangi 4 dikali AC dibagi 2A ya. Dan untuk X
2-nya dengan rumus sama dengan negatif B dikurangi akar B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 2A. Oke. Cara penyelesaiannya seperti apa? Kita bisa aplikasikan langsung ke contoh soal. Oke, ini contoh soalnya ya. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat dari X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 24 sama dengan 0 ya. Nah, kita coba contoh soal ini dengan rumus A, B, C. Langkah pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Oke, dari persamaan ini kita dapatkan nilai A-nya itu adalah 1. Kemudian nilai B-nya itu adalah negatif 2. Dan nilai C-nya sama dengan negatif 24. Oke, kita bisa cari nilai X1 dan X2-nya dengan rumus yang menggunakan rumus ABC ya. Kita coba dulu mencari nilai X1-nya. X1 itu sama dengan negatif B ditambah akar B pangkat 2 dikurangi 4 dikali AC dibagi 2A. Oke. Jadi di sini X1 kita bisa cari dari negatif B. B-nya itu adalah negatif 2, maka di sini negatif 2 ditambah akar B-nya tadi negatif 2, berarti di sini negatif 2 pangkat 2 ya. Dikurangi 4 dikali A, A-nya 1, C-nya adalah negatif 24. Oke, dibagi 2 dikali 1. Oke, maka dari sini kita dapatkan negatif dikali negatif positif ya, berarti di sini 2 ditambah akar negatif 2 pangkat 2 berarti 4. Negatif 4 dikali 1 4, negatif 4 dikali negatif 24 berarti negatif kali negatif positif di sini ya. 4 dikali 4 dikali 24 berarti 96 ya. Dibagi 2 dikali 1 2. Maka di sini sama dengan 2 ditambah akar 4 ditambah 96 itu berarti 100. Oke, dibagi 2. Maka di sini sama dengan 2 ditambah akar dari 100 itu sama dengan 10 dibagi 2 ya, maka sama dengan 2 ditambah 10 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke. Ini X1 nya berarti X1 nya sama dengan 6. Kita cari X2 nya. Oke. X2 itu sama dengan min B dikurangi akar B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 2A. Oke, sama kita masukkan nilai B-nya tadi adalah negatif 2, berarti di sini negatif dikali negatif 2 ya, dikurangi akar B-nya negatif 2 pangkat 2 dikurangi 4, A-nya 1, C-nya negatif 24 dibagi 2 dikali 1. Oke, sama dengan negatif kali negatif positif, berarti di sini 2 dikurangi akar negatif 2 pangkat 2 4
Tadi ini ya, negatif 4 dikali 1 negatif 4, negatif 4 dikali negatif 24, positif 96 per 2. Maka di sini sama dengan 2 dikurangi akar 100 dibagi 2. Ya, maka sama dengan 2 dikurangi akar 100 itu adalah 10 per 2, sama dengan 2 dikurangi 10 negatif 2 dikurangi 10 sama dengan negatif 8 dibagi 2, maka hasilnya adalah negatif 4. Oke, maka di sini kita temukan akar-akar persamaannya, yaitu X1-nya sama dengan 6 dan X2-nya sama dengan negatif 4. Penggunaan dari 3 cara ini itu tergantung kalian ya, kalian mau menggunakannya yang mana ya. Jika akar-akar persamaannya itu adalah bilangan bulat, kalian bisa menggunakan faktorisasi atau bisa juga dengan kuadrat sempurna ya. Tapi kalau misalkan bilangannya itu adalah berupa pecahan, lebih baik menggunakan rumus ABC ya, itu lebih mudah ya. Tapi itu optional, kalian yang menentukan mau menggunakan cara yang mana. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.